korban overheat itu bukan hanya di Nissan ya, untuk semua jenis unit mobil ya, baik itu di Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, semuanya guys ya. Makanya hati-hati kalau misalkan udah ada gejala overheat, segera diperbaiki atau ditangani, segera diatasi ya. Jangan main-main dengan overheat guys, hancur guys. Crankshaft nggak bisa diperbaiki ya. Overheat itu di mana kondisi suhu mesin melebihi batas normal ya, yang disebabkan oleh masalah pada sistem pendinginan seperti air radiator yang mengurang, kemudian radiator yang tersumbat, terus termostat yang macet atau pompa air yang sudah mulai rusak atau terkikis ya. Kemudian tanda-tandanya jarum ampere dia naik ke zona merah ya. Kalau untuk sekarang kan mobil-mobil sekarang itu kebanyakan menggunakan lampu ya, indikator panasnya menggunakan lampu. Kalau misalkan udah merah ya udah berhenti guys, stop ya. Nah inilah bahayanya overheat ya. Contohnya misalkan contoh kecilnya dari masalah tutup radiator yang enggak seberapa harganya, sampai overheat, sampai bongkar mesin kayak gini kan sayang guys ya. Ini rusak guys, crankshaftnya rusak. Kemudian tapi boringnya aman guys ya, untuk Nissan Evalia boringnya aman, masih alhamdulillah masih bisa digunakan ya. Ini kita hanya fokus ke crankshaft guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas untuk semuanya dimanapun kalian berada, tetap semangat. Oke, kali ini kita eksekusi Nissan Evalia ya, yang kemarin pernah diupload korban overheat ya, overheat sampai parah kayak gini ya. Soalnya sampai ngejim ya, sampai macet. Dan ini suaranya guys, tolong dihidupkan lah. Coba digas. Ngeri ya. Udah. Udah matiin. Suaranya ngeri banget ya. Suara ketukan di bawah, mungkin itu crankshaft atau enggak atau apa ya, kita belum tahu soalnya belum kita buka. Yang pasti ini di bagian dalam mesin ya. Ini harus kita angkat, kita turunkan si engine-nya, kita cek. Nanti apa-apa saja yang harus kita perbaiki dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan ketika si unit ini korban overheat ya. Dan ini buktinya ya. Oke, cara angkatnya ini harus dicopot semua ya, kabel-kabel diamankan dulu, selang-selang diamankan dulu semuanya. Kemudian sensor-sensor ya yang bahannya bisa patah, terus rusak, itu diamankan dulu ya. Nah nanti kita angkat menggunakan ini nih, menggunakan takel ya. Pelan-pelan aja, transmisi nggak usah ikut ya, transmisi ditinggalkan ya. Oke, sudah turun ya. Nah ini penempakan mesinnya, nanti kita eksekusi guys, kita bongkar. Lihat lem guys di karter ya, Insya Allah. Oke, perlahan kita cek satu persatu. Water pump oke, pokoknya dicek semua ya. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita pretelin ya. Tinggal kita pretelin, kita buka cover dulu, cover valve. Kita lihat noken asnya, kemudian cover timing chain ya. Bongkar mesin itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Hati-hati bautnya, seperti baut cover timing chain ini harus dipisahkan. Pokoknya harus kembali ke tempatnya ya. Nah ini untuk klik tensionernya alhamdulillah masih berapa klik nih, 1 2 3 masih oke ya untuk tensioner timing chainnya. Oke, lanjut kita bongkar. Kita lepas silinder head dulu guys. Lanjut, sudah kita angkat silinder headnya. Awas ini
valve lifter nggak boleh tertukar ya. Ini harus disusun rapi, dikasih tanda misalkan dari intake ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa diterusin langsung sampai 16 nggak apa-apa. Yang penting ditandain, kalau nggak ditandain munyer guys. Ya oke. Sekarang kita tes ini ya. Apa namanya? Kita lihat dulu boring ya. Untuk boring alhamdulillah bagus guys. Alhamdulillah bagus. Kita tes nomor berapa yang kena ya. Yang kemarin suara bunyi keras sekali ketukannya ya. Nah kita tes pukul kayak gini aja dulu. Untuk piston masih oke ya. Cleaner masih oke. 14 masih oke guys. Oke. 23 oke. Ke samping ya. Oke, sekarang kita tes crankshaft ya, karena kemarin ketukannya keras sekali guys. Caranya gini nih, ke atasin dulu TMA ya, titik mati atas, kemudian ke bawahin dikit. Nah kayak gini, kita pukul di tengah, aman ya. 14 aman. Kemudian nomor 23 seperti biasa, kita angkat dulu TMA titik mati atas, turunin ke bawah dikit. Nah ada yang ketinggalan kan, kelihatan kan? Nomor 2 duluan ya, tunjukin nomor 2 ya. Nomor 2 yang ini nih, yang nomor 2 kan gerak tuh ya. Nomor 3 dia ketinggalan, kita turunin dikit, kita pukul nomor 2 aman. Coba nomor 3. Nah ya, nomor 3 ya, sekali lagi pukul nomor 2 aman. Nomor 3 oke, berarti nomor 3 guys ya. Untuk cleaner semuanya mulus aman ya. Untuk Evalia insya Allah cleaner awet guys, kuat ya. Cuman awas hati-hati, baut-bautnya itu mudah sekali gundul ya. Mudah sekali gundul, hati-hati. Pembukaan seperti pembukaan baut catokan ini ya, camshaft itu nggak boleh pakai impact ya. Manual aja guys, pelan-pelan, karena si bautnya itu sering sekali dia gundul di kepalanya guys, di sini nih. Nah, kayak Kia Carnival tuh ya. Awas hati-hati guys ya. Oke, nanti kita lanjut, kita lihat crankshaftnya guys. Buset guys, ini lem apa-apaan guys. Menurut keterangan si pemiliknya katanya pernah dikencengin baut ini ya, Carter, tapi menggunakan impact. Jangan guys ya, kalau ngencengin jangan sekali-kali menggunakan impact ya. Jangan menggunakan impact, kecuali buka juga. Kalau untuk baut-baut kecil kayak gini nggak direkomendasikan menggunakan impact, apalagi bautnya kan sangat empuk sekali nih baut. Nissan itu seperti kataku tadi di awal, suka gundul atasnya ya. Lah ini ngencengin pakai impact, terus ngelem-ngelemnya kayak gini nih, apa maksudnya guys ya. Ya lanjut, kita buka guys. Kita buka ya. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 4 oke, nomor 3 parah ya. Waduh, kayaknya ini nggak bisa di slip ya. Nah ini awas nih, kalau misalkan masih bisa diperbaiki untuk kulkasnya, ini awas nih, ini awas ngegeser guys ya. Parah guys, parah guys. Pokoknya harus prosedural kerja ya. Nah ini gramnya guys tuh. Ini kenapa bisa kayak gini, awalnya dari overhead ya. Overhead dia ngejim sampai kata si ownernya ini jadi puter pakai kunci besar katanya ya, pakai pipa sampai bunyi keras ya, karena ngejim. Nah setelah bisa berputar baru dibawa pulang katanya mobilnya ya. Dan akhirnya seperti ini. Hati-hati dengan overhead, hati-hati guys ya dengan overhead, jangan diabaikan kalau ada gejala overhead. Oke, udah kita lepas. Ini menggunakan kunci 11 ya. Pokoknya untuk Lipina itu ganjil-ganjil, ada yang 13, ada yang 11 ya. Set parah guys, metalnya sampai habis kayak gini ya. Habis guys, habis. Nah ini untuk catokan crankshaft dia menggunakan kunci 14 ya. Nah ini nih 14. Kemudian untuk flywheel dia menggunakan kunci E20.
Nah guys, oke, kita fokus ke nomor 3 ya. Ini metalnya sampai kayak gini guys, sampai tajam kayak gini ya. Ini pasti kena ininya juga guys, karena ini bekas muter ya. Tuh ya, ini pasti kena nih untuk catokan on rodnya atau stang sernya ya, pasti kena nih. Harus diukur juga ya, kalau nggak diukur, misalkan ini diganti crankshaftnya, kemudian diganti metal baru, takut gagal dari sini guys. Oke lanjut, sudah kita buka untuk metal duduk aman ya, metal duduk aman semuanya. Ini ada di nomor 1, ini gagal nomor 1 nih. Nomor 1 metalnya, nah ini guys ya, baret ya, nomor 1 sama nomor 3 ya. Oke, ginilah cara kita bongkar mesin, kita cek satu persatu ya, mulai dari metal-metal sampai metal bulan juga ya, kita cek semuanya. Tapi ini kayaknya si crankshaft nggak bisa dibetulin ya, karena ini udah habis banget ya, udah habis banget. Kalau misalkan dibikinin atau diakalin metal, bikin metal sendiri di tukang bubut, khawatir patah guys ya, khawatir patah. Kemudian semuanya dicek ya, semuanya dicek mulai dari apa namanya, water pump, kemudian kelonggaran ini guys nih, kelonggaran ini kan biasanya bingung mekanik ya, udah turun mesin kok tetap bunyinya kasar ya, biasanya dari botolan ini nih, valve, lifter valve dia udah longgar ya, udah oblak ya. Ini masih paten semuanya, sambil dicek semuanya, nanti dibersihin semuanya, crank apa camshaft semuanya dites, dicek semuanya ya. Terus ini nih, sprocket TVTI kanan kiri semuanya dibersihkan, karena kan di ini kan ada lubang oli ya, ada lubang oli di sprocketnya, dibersihkan semua guys. Ini gramnya sampai kayak gini ya, sampai kayak gini guys, hati-hati guys ya. Apalagi guys, untuk piston aman ya, untuk ring seher nggak ada yang macet ya, atau nggak ada yang ngejim, tapi nanti kita ganti baru guys ya. Kalau misalkan si pemiliknya mau ganti baru ya kita ganti baru. Nah, ini ada yang macet nih, ini harusnya longgar ya, ini harusnya longgar kayak gini nih. Ada yang macet itu karena apa? Karena ada sumbatan oli ya, oli naik ke atas kemudian menyumbat di bagian silinder head ya, gram ya. Nah oil jetnya ini kan, nah oil jetnya nanti kita bersihin juga semua nih, karena tertutup ya. Tuh. Ini oil jetnya guys, tertutup ya, metal kayak gini ya pasti nutup ya. Untungnya untuk piston masih bagus ya. Wes ngadeki, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, nanti tetap nanti kita lanjutkan di sesi kedua ya, untuk perakitan insya Allah ya. Nah ini cara bongkar ya, jangan sampai ketukar, si baut-baut harus kembali ke tempatnya. Pokoknya jangan teledor guys ya, jangan asal buka main tembak pakai impact, jedet 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 jedet, baut-baut acak-acakan, itu nggak boleh ya, tetap harus kembali ke habitatnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, tetap semangat untuk kalian semua, khususnya untuk para pemula ya. Hati-hati, turun mesin itu nggak mudah, banyak aturan dan prosedural kerjanya, mulai dari membongkar kemudian merakit, itu lebih penting lagi ya. Tetap semangat, tetap belajar bareng-bareng. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.